Selama bertahun-tahun, puluhan tahun, polisi nggak pernah berhenti mencari jawaban untuk keluarga Mikaela. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Kali ini kita akan bahas salah satu kasus yang sangat mengejutkan karena setelah 37 tahun dicari-cari oleh polisi siapa pelakunya, akhirnya tahun lalu kasus ini terungkap juga. Dan dari kasus ini kita bisa lihat betapa gigihnya keinginan polisi untuk mengungkap kasus, untuk memberikan jawaban kepada keluarga yang berusaha, yang ingin mendapatkan jawaban atas apa yang terjadi pada anggota keluarga mereka. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Sabtu pagi 19 November 1988 di Hayward, California, ada seorang anak perempuan bernama Mikaela Garrett yang berumur 9 tahun. Mikaela minta izin kepada ibunya untuk pergi ke toko kelontong di dekat rumah mereka. Toko kelontong ini jaraknya cuma 2 blok dari rumah mereka, jadi cukup dekat, dan dia mohon-mohon ke ibunya untuk diizinkan pergi. Mikaela janji cuma pergi sebentar, tapi ibu Mikaela tidak memberi izin. Mikaela lalu berusaha membujuk ibunya, memohon-mohon. Dia bilang dia cuma pergi sebentar doang dan dia nggak bakal sendirian. Dia akan pergi dengan sahabatnya yang bernama Katrina Rodriguez. Karena Mikaela merengek-rengek dan terus-terusan memohon ke ibunya, akhirnya ibu Mikaela memberi izin. Sebelum Mikaela pergi dari rumah, dia berkata, "I love you mom," dan dijawab oleh ibunya, "I love you too." Dan ternyata itu adalah percakapan terakhir mereka karena Mikaela tidak pernah kembali ke rumah. Saat Mikaela dan Katrina bertemu, mereka memutuskan untuk pergi ke toko kelontong menggunakan skuter. Berhubung Mikaela gak punya skuter, kakak laki-laki Katrina meminjamkan skuter dia untuk dipakai oleh Mikaela. Mikaela dan Katrina dengan semangat pergi ke toko kelontong menggunakan skuter. Begitu sampai, mereka parkirkan skuter mereka di depan toko. Mereka lalu masuk ke dalam toko, jajan, bayar, dan setelahnya mereka keluar, mereka jalan kaki pulang ke rumah sambil ngobrol. Nah, saat itu mereka tuh lupa kalau mereka pergi ke toko menggunakan skuter. Jadi di tengah jalan mereka baru inget, loh kita tadi kan ke toko naik skuter, ngapain kita pulang jalan kaki? Jadi mereka ketawa-ketawa, ngetawain kebodohan mereka. Mereka lalu balik lagi jalan kembali ke toko untuk ngambil skuter mereka. Tapi setelah sampai, skuter yang ada di depan toko cuma satu. Cuma ada skuter Katrina. Skuter kakak Katrina yang dipakai oleh Mikaela hilang. Jadi di sini mereka berdua panik. Wah, ini kenapa skuternya bisa hilang? Mereka takut ada orang yang ngambil skuter secara nggak sengaja ngirain itu skuter punya mereka. Dan karena mereka takut banget kena marah oleh kakak Katrina karena skuter ini hilang, tapi tetap aja setelah 10-15 menit mereka nyari-nyari berpencar nggak ketemu juga. Nah, tiba-tiba Mikaela gak sengaja ngeliat skuter itu ternyata ada di parkiran mobil, tepat berada di sebelah mobil. Parkiran mobil ini nggak jauh dari toko yang mereka kunjungi. Jadi Mikaela ngomong ke Katrina, "Ya udah, aku aja yang ngambil skuternya, kamu tunggu di sini." Katrina merasa lega karena ternyata skuter kakaknya nggak hilang. Dari belakang, Katrina ngeliatin Mikaela yang berjalan menuju skuter. Mikaela jalan menuju parkiran, narik skuternya. Tapi tiba-tiba dari belakang ada pria yang menggendong badan Mikaela masuk ke dalam mobil. Terus mobil ini langsung dijalankan full speed, langsung ngegas keluar. Katrina bisa mendengar Mikaela menjerit. Dan Katrina yang menyaksikan semua ini, beberapa detik terdiam, trauma, shock. Dan begitu dia sadar, dia langsung lari ke dalam toko, ngomong ke kasirnya bahwa dia baru saja menyaksikan temannya diculik. Katrina nangis, teriak, dan bilang, temanku diculik. Jadi si kasir langsung menelpon polisi. Tapi sayangnya mobil yang membawa Mikaela sudah pergi entah kemana. Si kasir mendeskripsikan bahwa pria yang memarkirkan mobil di parkiran itu adalah pria berumur 30 tahunan, berkumis dan membawa mobil berwarna burgundi. Polisi langsung membuat sketsa wajah berdasarkan deskripsi ini dan langsung disebarkan ke seluruh area. Semua orang segera tahu bahwa baru saja ada anak yang diculik di daerah situ.
Mikhaila sendiri dideskripsikan sebagai anak perempuan berambut pirang berumur 9 tahun yang menggunakan kaos tulisan Metro, celana jeans, dan sepatu hitam. Polisi berusaha untuk mencari pria dengan deskripsi ini sampai akhirnya di hari kedua, secara nggak sengaja Katrina melihat poster sketsa wajah yang diterbitkan oleh polisi. Dan waktu Katrina ngelihat sketsa ini, dia bingung karena sketsa ini sangat berbeda dengan pria yang dia lihat. Mengetahui hal ini, polisi langsung membuat sketsa wajah baru. Kali ini berdasarkan kesaksian Katrina, satu-satunya saksi yang secara langsung melihat kejadian penculikan Mikhaila. Katrina mendeskripsikan penculik adalah pria berumur 20 tahunan, memiliki banyak luka di wajah atau jerawat, rambut pirang yang panjang, dan mobil yang digunakan oleh si penculik adalah mobil sedan ukuran besar keluaran zaman dulu, 4 pintu, berwarna krem, dan mobil ini dalam keadaan yang kotor. Ada banyak semen dan tanah di bagian roda dan sisi-sisi samping bodi mobil. Jadi bisa dibilang, usaha polisi mencari Mikhaila di 2 hari pertama, jam-jam yang sangat krusial, sama sekali nggak berguna karena mereka mencari orang yang salah. Berhari-hari kepolisian Hayward melakukan pencarian besar-besaran, mulai dari menerbangkan pesawat, helikopter. Hadiah uang $70.000 dijanjikan untuk siapapun yang bisa memberikan informasi dan lokasi Mikhaila. Foto Mikhaila dipajang di kardus-kardus susu dan sekitar 42.000 pamflet juga disebarkan. Tapi tetap aja nggak ada petunjuk sama sekali. Satu-satu petunjuk yang dimiliki polisi adalah sidik jari orang tak dikenal di skuter yang dipakai oleh Mikhaila. Dan dengan petunjuk yang sangat sedikit ini, kasus ini dengan cepat menjadi cold case, tidak ada perkembangan. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian, penculikan terjadi lagi. Kali ini terjadi di daerah yang hanya sekitar berjarak 1 jam dari tempat Mikhaila diculik. Amanda Campbell yang berumur 4 tahun tiba-tiba hilang saat bermain di depan rumahnya. Dan saat itu ada rumor di tetangga-tetangga sekitar yang mengatakan bahwa anak-anak di daerah ini sering mendapat surat dari laki-laki yang tidak dikenal. Laki-laki yang bernama Timothy Binder berumur 43 tahun. Nah, kenapa Timothy bisa langsung diketahui oleh polisi? Karena hampir di semua surat yang dikirim oleh Timothy selalu dia tanda tangani dengan nama lengkap. Jadi polisi langsung nyari Timothy Binder ini siapa dan kenapa dia ngirimin surat-surat ke anak-anak. Saat polisi mengkonfrontasi Timothy, ternyata Timothy adalah seorang petugas pembersih saluran pembuangan. Dan ternyata dia mendapatkan alamat-alamat anak-anak ini dari data pekerjaan dia. Jadi dengan mudah dia memang bisa tahu anak kecil tinggal di mana, dan ini benar-benar serem banget. Alasan kenapa dia mengirimi anak-anak ini surat karena katanya anak-anak ini terlihat kesepian, yang padahal siapa sih yang ngirimin anak-anak surat gitu. Dan meskipun Timothy ini merupakan pria yang sangat aneh, polisi nggak punya petunjuk untuk menangkap dia. Sampai akhirnya setelah polisi telusuri lagi, ternyata Timothy ini namanya selalu ada di tiap kali penculikan terjadi di daerah itu. Bukan sebagai tersangka, tapi dia ini adalah orang yang berusaha untuk ikut-ikutan menginvestigasi penculikan di daerah sekitar. Bahkan saat Mikhaila hilang, Timothy ternyata pernah sempat datang ke rumahnya untuk ngobrol dengan ibu Mikhaila, di mana dia bilang dan berjanji dia akan berusaha mencari Mikhaila, membantu menemukan Mikhaila. Dan ini bukan pertama kalinya Timothy berusaha untuk melakukan investigasi. Di tahun 1983 ada juga anak yang bernama Angela Bugay berumur 5 tahun yang hilang dan ditemukan meninggal. Dan lagi-lagi, beberapa hari setelah Angela hilang, Timothy mendatangi orang tua Angela untuk mengatakan bahwa dia berusaha untuk mencari keberadaan Angela. Kalau ini nggak cukup aneh, ada satu kasus penculikan juga yang lagi-lagi ada nama Timothy termasuk ke dalamnya, yaitu kasus penculikan Amber Swartz yang berjarak 45 menit dari rumah Mikhaila. Dan sama seperti kasus lainnya, saat Amber menghilang, Timothy juga mendatangi orang tua Amber dan berjanji akan mencoba menemukan jenazah Amber. Satu-satunya catatan kriminal yang dimiliki oleh Timothy adalah saat dia memaksa anak-anak untuk masuk ke dalam mobil van berwarna biru miliknya. Timothy bercerita dia sebenarnya mau mengajak anak-anak ini bermain.
Tapi sebenarnya kecurigaan orang-orang itu bukan cuma karena dia kelihatan aneh, tapi karena memang bahkan di dalam mobil van birunya ini, waktu dimasuki, itu seluruh dinding mobilnya ditempeli dengan foto anak-anak. Dan gua rasa nggak ada orang normal manapun yang menempel foto anak-anak di dalam mobil mereka. Full. Ada satu hal lagi juga yang sangat membuat polisi curiga. Sebelum Mikhaila menghilang, Timothy sempat menulis surat ke polisi mengatakan bahwa akan ada anak berusia 9 tahun diculik di daerah itu. Oke, bisa dibilang mungkin kebetulan. Saat polisi mendapat surat ini, mereka bingung dan ngerasa wah ini mungkin kebetulan. Tapi di tahun 1991 kemudian, beberapa hari sebelum Amber Swartz diculik, Timothy juga menuliskan kertas ke polisi, kartu, yang menyatakan bahwa akan ada anak perempuan berusia 4 tahun hilang. Dan saat itu Amber yang hilang memang berusia 4 tahun. Hal ini membuat polisi sangat curiga. Masyarakat juga mulai menyadari bahwa Timothy selalu mendatangi kuburan Angela yang ditemukan meninggal hampir setiap hari di tengah malam. Dan lagi-lagi semua hal ini seolah-olah membuat polisi semakin curiga, ini Timothy ini kenapa? Timothy seolah-olah pengen banget ditangkap oleh polisi. Dia mulai menulis puisi tentang kuburan, tentang jenazah, dan beberapa kali melakukan interview dengan media. Akhirnya polisi memutuskan Timothy adalah tersangka dalam kasus penculikan Mikhaila dan beberapa penculikan anak-anak lainnya. Tapi setelah dilakukan penggeledahan, pengecekan di rumah, tidak ada bukti apapun. Pada akhirnya, Timothy menuntut balik kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik dan Timothy memenangkan tuntutan ini. Dia bahkan mendapatkan uang sebanyak $19.000. Investigasi yang dilakukan polisi bukannya mendapatkan jawaban tapi malah menjadi masalah bagi mereka sendiri. Dan lagi-lagi, apa yang terjadi pada Mikhaila tidak mendapatkan jawaban. 4 tahun kemudian, seorang narapidana menuliskan surat pada polisi. Narapidana ini bilang dia tahu apa yang terjadi pada Mikhaila dan di mana Mikhaila dikuburkan. Narapidana bernama Roger Haggard. Roger bercerita dia sempat bertemu dengan laki-laki bernama Davidson. Dan waktu itu dia bertemu laki-laki ini di Hayward, di California, tepat di dekat Mikhaila tinggal. Saat mabuk, Davidson mengaku bahwa dia baru saja menghabisi anak kecil. Davidson menunjukkan jenazah anak kecil yang ditutupi dengan kain. Roger hanya bisa melihat sedikit bagian pipi, leher, dan badan, tapi menurut dia itu adalah Mikhaila. Davidson lalu mengajak Roger untuk pergi menguburkan jenazah ini. Mereka pergi ke sebuah bukit yang dipenuhi bunga, dan disitulah Mikhaila dikuburkan. Polisi sebenarnya tidak percaya dengan kesaksian ini. Gak tahu kenapa mereka punya firasat Roger mengarang cerita, karena beberapa kali ceritanya ini agak berubah-berubah. Tapi, Ibu Mikhaila memohon pada polisi untuk coba aja cari, siapa tahu ini beneran. Jadi akhirnya Roger diterbangkan ke California, di mana dia lalu diajak untuk ke bukit, disuruh untuk menunjuk di mana kuburan Mikhaila. Tapi setelah 8 jam berkeliling ke sana kemari di bukit, akhirnya Roger mengaku kalau dia sebenarnya cuma mengarang cerita ini. Karena dia mengarang cerita ini karena ingin memberikan jawaban untuk keluarga Mikhaila. Yang jelas-jelas ini jawaban yang sangat aneh. Dan gara-gara memberikan kesaksian palsu, Roger ditambah hukumannya 6,5 tahun di penjara. Memberikan harapan palsu, menyusahkan polisi, dan lagi-lagi mematahkan hati keluarga Mikhaila yang sudah berharap banget bisa menemukan jenazah Mikhaila kalau memang Mikhaila sudah meninggal. Selama bertahun-tahun, puluhan tahun, polisi nggak pernah berhenti mencari jawaban untuk keluarga Mikhaila, mencoba untuk mencari keadilan untuk Mikhaila yang hilang entah kemana. Bahkan polisi sempat memiliki 2 tersangka lagi yang mereka investigasi benar-benar mendalam. 2 nama tersangka ini adalah Philip Garrido dan Lauren Herzog. Tapi harapan polisi satu persatu mulai hilang saat mereka nggak bisa menemukan bukti bahwa Mikhaila diculik oleh salah satu dari mereka. Polisi bahkan berhasil menemukan ribuan tulang, beberapa jenazah yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Tapi enggak satu pun dari potongan-potongan tulang ini merupakan milik Mikhaila.
Jadi setiap tanggal 19 November, polisi melanjutkan melakukan peringatan hari hilangnya Mikaela, di mana di hari itu polisi melihat lagi barang-barang bukti dan sama-sama membaca ulang kronologi dan hasil investigasi yang ada. Sampai akhirnya di tahun lalu, tanggal 19 November tahun lalu tepat banget di hari peringatan hilangnya Mikaela, polisi kembali melakukan investigasi, melihat-lihat barang bukti, melihat-lihat hasil investigasi, dan saat itu mereka kepikiran untuk kembali melakukan cek terhadap sidik jari yang ditemukan di skuter Mikaela yang kemarin di tahun 1988 dikatakan merupakan milik pria tak dikenal. Dan waktu polisi memasukkan sidik jari ini ke database, ke dalam sistem, di tanggal 21 Desember, 4 hari kemudian, hasilnya cocok. Ada orang yang akhirnya sidik jarinya persis sama seperti sidik jari ini, yaitu sidik jari laki-laki yang bernama David Misk, yang ternyata sudah mendekam di penjara sejak tahun 1989. David Misk ditangkap atas pembunuhan seorang wanita dan dihukum 30 tahun di penjara. Sebelum dia keluar di tahun 2018 lalu, dia sempat juga ternyata terbukti melakukan kejahatan pembunuhan terhadap 2 wanita yang juga sebelumnya dilakukan di masa lalu banget. Kasus yang awalnya cold dan ternyata dia adalah pelakunya. Dan lagi-lagi sekarang ternyata dia berhasil ditangkap sebagai pelaku penculikan Mikaela. Kenapa David menculik Mikaela masih belum diketahui. David masih menunggu tanggal persidangan atas kasus ini. Mikaela bisa dipastikan meninggal di tangan David, dan apa yang terjadi pada Mikaela di hari itu juga kita masih belum tahu informasi lanjutannya. Polisi dan keluarga Mikaela bisa bernafas lega sekarang mengetahui bahwa David sudah sejak dulu banget ternyata sudah masuk penjara. Tapi kelegaan ini bukan berarti mereka sudah selesai berduka. Meskipun duka keluarga Mikaela masih belum hilang dan mungkin selama-lamanya akan terus menghantui mereka, tapi setidaknya mereka bisa bernafas lega karena David tidak akan bisa lagi melakukan aksinya. Kemungkinan besar David tidak akan pernah bisa keluar dari penjara. Oke guys, sampai sini dulu cerita kita pada kali ini. See you guys on the next video, dan thank you so much untuk kalian yang selalu support Ruang Gelap. Thank you very much. See you guys on the next video. Please stay safe and stay alive.